إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum sanadihi wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun nabi wajada bihinna halawatal iman yakuna Allah wa rasuluhu yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yusrafa min-nar. Alhamdulillah, syukurillah, ni'amillah, baiklah berkumpul sama-sama menjadi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk hadis pertama pada bab keistimewaan saling mencintai mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatun, ada tiga, man kunna fihi, orang yang memiliki tiga pada dirinya, wajada bihinna, dia akan mendapatkan dengan tiga hal ini halawatal iman, manisnya iman. Tiga hal kalau kita miliki, kita akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Hadirin sekalian, biasanya kita ini lalai, lupa, berani yang haram, alhamdulillah dengan itu wajib. Bahkan kadang-kadang sholat pun terasa berat, sulit. Kenapa? Karena kita merasakan itu sesuatu beban. Kita merasakan ibadah itu beban, sulit. Kenapa sulit beban? Itu tadi tidak ada kenikmatan di dalamnya. Coba kalau sesuatu yang nikmat, bermain-main, bercanda-canda, enak. Kita lakukan itu berjam-jam nggak ngantuk. Kita lakukan itu berjam-jam nggak bosan. Setelah selesai mikir kapan lagi saya melakukan ini. Setiap kelezatan duniawi begitu. Kita melakukannya enak, tidak bosan. Walaupun ketika selesai kita rindu mengulangi hal yang sama. Tapi kalau ibadah, kadang-kadang mengerjakannya sumpah, letih. Setelah selesai merasa terbebas dari beban, bukan rindu lagi. Nah, ini tanda yang sebetulnya karena hati kita belum merasakan kenyamanan. Ya seperti makanan misalnya, ada lauk yang dia nggak suka, pian makan, tak kepengen lagi. Tapi kalau yang pian suka, pian makan, enak, ingin lagi, rindu lagi. Sekarang ini permasalahannya bagaimana caranya kita dalam ibadah seperti syahwat dunia, atau bahkan lebih harusnya ketika ibadah menikmati, merasakan lezat seperti ketika makan, ketika minum, ketika hal-hal yang duniawi. Caranya memang ya, kan yang bisa merasakan lezatnya ibadah itu bukan tangan, kaki, mulut, bukan. Walaupun ini mulut yang berzikir, tangan yang beramal baik, yang bisa merasakan itu adalah hati. Yang bisa merasakan lezatnya ibadah adalah hati. Sehingga yang diperbaiki adalah hati. Di sini maksudnya hadis Rasulullah SAW, tiga hal yang dimiliki seseorang
dia akan mendapatkan manisnya iman. Maksudnya manis iman itu manis amal iman, amal ibadah. Di mana tempatnya koreksinya hati? Ini tiga hal ini tiga-tiganya urusan hati semua. Tiga-tiganya urusan hati. Apa itu? Kalau hati kita kasih tiga hal ini, insya Allah kita akan merasakan manis dan nikmat. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Ada Allah dan Rasulnya itu yang lebih dia cintai. Dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi selain Allah. Yang paling dia cintai, paling dia kasihi, paling dia rindu adalah Allah dan Rasul. Melebihi siapapun selain Allah dan Rasul, melebihi apapun selain Allah dan Rasul. Pokoknya yang paling dia cintai Allah dan Rasul. Bahkan lebih dia cintai daripada dirinya. Ini kunci sukses pertama untuk merasakan nikmatnya iman. Kita itu kalau sudah senang dengan sesuatu, segala hal yang berhubungan dengan sesuatu tersebut nyaman. Contoh, ada orang senang sama sepak bola. Apapun yang berhubungan dengan sepak bola, dia senangi. Sepatunya dia senang, bolanya dia senang. Bahkan kadang-kadang pemain-pemainnya yang kadang-kadang sifatnya jelek, adabnya nggak bagus, disenangi karena dia senang permainan. Semua yang berhubungan dengan itu dia senangi. Begini kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau udah senang cinta dengan Allah dan Rasulnya, semua yang berhubungan dengan Allah dan Rasul pasti kita akan sayang, pasti kita akan cintai. Dan juga ini memperkuat bahasa ini, dapat amal iman radhiya billahi rabba wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasul. Ini kita perlu koreksi diri kita ya. Kadang-kadang itu kita ngomong saya Islam, tapi kalau jelas seakan-akan kita tuh belum menerima saya Islam. Ini perlu kita perhatikan. Kita itu disuruh menyembah Allah, bukan nyembah tanpa kasih sayang karena terpaksa, bukan. Kita nyembah karena kita kasih dan sayang kepada Allah. Kita nampak di hatinya tiada lain yang paling dicintai kecuali Allah dan Rasul. Jadi hanya Allah dan Rasul yang paling dicintai. Jadi pertanyaannya caranya gimana kan gitu ya? Hadisnya kan kasih tahu kalau dia cinta sama Allah dan Rasulnya itu mulai masuk. Ini cara paling kuat merasakan cinta iman. Lalu bagaimana cara kita kepada Allah dan Rasulnya? Pertama-tama biasanya itu dikenalkan dulu dengan Allah dan dengan Rasulullah. Ini yang paling penting. Kita harus kenal dulu dengan Allah dan Rasulullah. Kadang-kadang banyak orang mukmin nggak tahu Nabi Muhammad, nggak tahu Allah, nggak tahu Tuhannya. Dalam arti nggak tahu Tuhan bagaimana? Nggak ngerti sifat-sifat Allah, nggak ngerti Asmaul Husna. Cuma tahu Tuhan Allah, sifat wajibnya apa? Alhamdulillah, bahkan sifat wajib 22 nya nggak apa. Wujud, idam, baqa, atau apa nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Ini bagaimana mau mahabbah cinta sama Allah? Sesuatu yang nggak bisa kenali nggak mungkin dia cintai. Kenal dulu sama Allah, baca Asmaul Husna, pahami maknanya, kenalkan diri kepada Allah. Setelah tahu bagaimana hebatnya Tuhan, yang mesti kagum, pasti tunduk, pasti cinta. Itu jadi ringkasnya itu kenal sama Allah. Orang itu kalau sudah kenal dan yang dikenal baik, pasti hatinya terikat. Pasti hatinya terikat. Gak usah cerita apa, gak usah panjang-panjang, udah kenal aja dulu sudah. Dan juga kalau kepada Allah, itu kenal sama ya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga
untuk Allah ada salah satu tafakur bagus menjelaskan tentang dan mengingat mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Mengingat mentafakuri nikmat-nikmat Allah itu membantu kita mahabbah. Hasil tafakur akan nikmat adalah mahabbah. Coba kita bayangkan, kita pikirkan berapa banyak nikmat yang dikasihkan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur itu sebuah nikmat. Bangunnya aja nikmat. Soalnya kalau kita mau bangun selesai urusan kita dikubur. Bangun itu nikmat. Makanya kita kalau bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Perhatikan semua amal sehari-hari, doanya kalau sudah kita lakukan suruh baca apa doanya? Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hada. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi akhrajaka, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani wa alhamdulillahilladzi hadaka lil adha wa alqafiyya manfa'ata wa akhraja minni adha. Alhamdulillah. Makan, alhamdulillahilladzi amana minum, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an wa rahmihi. Terus semua itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Subhanallah ya. Islam itu lengkap sekali. Didikannya bagus. Nabi ngajarkan itu semua. Mensyariatkan itu, Allah memerintahkan Nabi menyampaikan itu. Kita tuh dibuat pikirannya kita menyadari semua nikmat dari Allah biar mahabbah. Kalau dia habis makan alhamdulillah, terima kasihnya sama siapa? Allah. Kita tuh didoktrin untuk cinta sama Allah. Begitu, Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini ilmu psikologi seperti itu. Ketika kita dibuat mencintai seseorang, kita disadarkan dulu kebaikan yang kita miliki datangnya dari beliau. Kebaikan yang kita miliki datangnya dari beliau. Makanya raja-raja itu mendoktrin segala-galanya omongan bantuan dari raja, bantuan dari ini. Mereka nyebut nama mereka. Kenapa? Kepengen dicintai, kepengen dikenal. Walaupun kadang-kadang duitnya bukan duit mereka. Padahal kalau diomongin aja, nih sumbangan dari duit pajak selesai, nih sumbangan dari hasil korupsi beres. Tapi enggak, ngomongnya punyanya mereka. Kenapa? Walaupun kadang-kadang bukan punya mereka. Itu trik cara biar orang tahunya namanya akhirnya cinta. Nah kalau di agama bukan trik, memang betul-betul dari Allah. Semua itu dari tafakkur nikmat Allah. Mensyukuri diiringi dengan syukur akhirnya itu menimbulkan mahabbah, cinta kepada Allah. Seperti itu ya. Dan juga begitu kalau Nabi Muhammad SAW kenali beliau siapa namanya, lahir di mana, tahu pengorbanannya beliau. Kalau Nabi Muhammad bukan pemberi nikmat, tapi beliau berkorban dan sayang dengan kita. Pelajari sirahnya. Orang yang baca sejarahnya Nabi Muhammad jangan anggap kita orang Islam. Orang kafir aja kalau baca sejarahnya senang. Cerita paling nyaman ceritanya Rasulullah SAW. Cuman anehnya ya, kita ditipu, diperdaya sama siapa. Kita tuh sebetulnya nggak perlu cerita-cerita yang lahir. Bagi anak-anak kecil nggak perlu sebetulnya cerita superhero dan yang lainnya. Kita cuma perlu satu cerita hidup ya, ceritanya Rasulullah SAW. Itu cerita paling bagus dan cerita yang bisa ditiru. Nggak perlu cerita-cerita lain. Tidak ada bahkan sampai melihat film yang seasik, seseru filmnya Rasulullah SAW. Sebetulnya begitu. Mendengarkan cerita sebagus dongeng ceritanya Rasulullah SAW. Gak ada. Karena ceritanya satu bisa nyata, bukan dibuat-buat. Dan jalur ceritanya jalur paling baik. Ada kesabaran, ada kasih sayang, ada keberanian, ada pengorbanan yang hebat, ada keakraban, ada kesopanan, ada kedermawanan. Semua itu ada di ceritanya Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau kita disibuk bahasa sirah, wah nggak mungkin kita nggak cinta dengan Rasulullah. Sampai yang melihat film yang durasinya 1 sampai 2 jam, kadang-kadang terpukul dengan pemeran utamanya. Padahal itu cuma pura-pura, padahal itu banyak kesalahannya. Tapi kita bisa tertarik
Bapak santri itu paling minim itu 300. Awal darajat banyak salat Rasulullah SAW itu 300 kali. Itu baru awal darajat banyak dan seterusnya. Kalau di bawah 100 masih sedikit. Banyak sholawat, banyak zikir. Nanti itu semua akan menambah kita kepada Allah. Nah, itu triknya tadi ya, kenali Allah dan Rasulnya, sering-sering diulang-ulang sirahnya, pahami pengorbanan Allah dan Rasulnya, pahami pengorbanan Rasul, pahami nikmat Allah. Yang kedua, yang ketiga banyak-banyak disebut. Ini 3 hal ini yang memperkuat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ada hal-hal lain masih banyak, cuman ini 3 hal saja yang kita sampaikan. Kalau sudah dapat 3 hal cinta Allah, punyalah kita benci pertama untuk merasakan nikmatnya ini. Yang kedua, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai, menyenangi seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Artinya kalau kita senang dengan seseorang, senangnya karena Allah. Ada yang perlu kita perhatikan pertama. Bagian kedua ini nggak mungkin bisa didapatkan kecuali yang pertama sudah selesai. Yang pertama kita akan cinta sama Allah dan Rasulnya dulu, lebih selainnya. Baru bagian kedua bisa kita lakukan. Kalau kita mau ngomong saya mulai dari yang kedua dulu, nggak mungkin bisa. Mulai dari yang ketiga apalagi. Kenapa? Yang kedua ini kan kita kasih sama seseorang, kasihnya karena Allah. Nah kalau kalian belum cinta sama Allah, gimana mau kasih sama seseorang karena Allah? Kalau kita cintanya kepada dunia, bukan cinta kepada Allah, pastilah kita mencintai orang karena dunia. Jadi gak usah capek-capek, sibuk-sibuk mau mencintai orang karena Allah. Kalau masih cinta dunia, jangan apa? Cuma gak ada gunanya. Orang yang ngomong saya mahabbah karena Allah, tapi sama Allahnya gak sayang, sama Allahnya gak cinta. Dusta, gak mungkin bisa. Jadi kalau mau menyayangi, mengasihi orang karena Allah, diawali dengan mencintai Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Baru bisa kita mengasihi orang lain karena Allah. Di agama, kalau menyebutkan mahabbah, cinta dalam bab macam ini, itu bukan cinta seperti yang kita sering dengarkan, seperti yang ada di pikiran kita. Cintanya ini cinta kasih. Tidak, bukan masuk cinta-cinta yang kayak laki-laki kepada perempuan, itu syahwat. Beda ya. Beda cinta kasih sama cinta syahwat. Mahabbah itu kita ingin baik, bukan ingin memiliki, bukan ingin memuaskan keinginan. Jadi mahabbah itu apa? Kita ingin yang dicintai mendapatkan kebaikan. Itu. Kalau kita ingin memuaskan syahwat, ingin dapat keuntungan, itu bukan mahabbah. Saya senang dengan satu orang, kita senang dengan satu orang. Kenapa senangnya? Kalau sama dia banyak duit, itu bukan mahabbah, itu syahwat. Itu ngambil manfaat. Saya senang sama satu orang, kenapa? Saya senang menolong dia, saya senang menyelamatkan dia. Nah, itu baru mahabbah namanya. Kalau kita senang karena kita untung, itu bukan cinta. Makanya ya, mahabbah sebetulnya itu sulit kata orang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sampai ngomong begini, qallama yaqulul baitu ya mabniyan 'ala mahabbah. Sedikit rumah yang dibangun atas kasih sayang. Suami istri menikah itu sangat sedikit yang benar-benar mahabbah. Paling tidak mereka bertahan dan saling tukar keuntungan. Dari kita begitu. Kalau yang namanya mahabbah, walaupun keadaan pasangannya bagaimana, dia akan lepas. Tapi kalau tukar keuntungan, untungnya udah nggak ada, mulai bosan, mulai meninggalkan duit, mahabbah ini repot. Dulu ada satu perempuan ditanyai sama suaminya, zamannya Sayyidina Umar ini. Kata perempuan, kata suami beliau, istriku, jawab dengan jujur, kamu ini mahabbah nggak sama saya? Cinta tidak dengan saya? Apa jawaban istrinya? Istrinya dipintar. Istrinya ini paham arti mahabbah dan orangnya benar-benar jujur polos. Jadi ketika ditanya mahabbah, kamu mahabbah nggak sama saya? Mahabbah ini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kepentingan, mau berkorban.
ingin baik, ingin memberikan kebaikan itu mahabbah. Apa jawab istrinya? Jujur. Karena disuruh jujur jawab, enggak, saya harus cinta sama kamu. Kayak gitu suaminya cari-cari masalah. Pakai tanya kayak gitu, kamu cinta nggak sama saya? Jawab yang jujur. Enggak. Sakit hati suaminya berencana mencerai istrinya. Sampai kabar ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab dipanggil. Ada apa? Sayyidina Umar itu sering menyampaikan, seperti Rasulullah suka menyampaikan dua orang tersebut. Ketika ditanya sama Sayyidina Umar, permasalahannya ternyata Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kamu ditanya seperti ini, jangan jawab dengan apa yang benar-benar di hati kamu. Satu, permasalahannya ya, pemahaman mahabbah itu sangat sedikit orang yang mampu. Benar-benar mahabbah itu sedikit. Makanya Sayyidina Umar mengatakan sedikit rumah yang dibangun benar-benar asasnya mahabbah. Karena yang paham mahabbahnya sedikit, apalagi bila rumah dengan mahabbah. Jadi Sayyidina Umar mengatakan nasihat perempuan tadi, nggak ada masalah kalau permasalahannya ini kamu jawab dia saya cinta. Tapi saya bohong, Sayyidina Umar. Bohong begini nggak apa-apa kata Sayyidina Umar. Bohong untuk menjaga keamanan keluarga. Dan bukan dalam arti dusta total. Kita pakai jawab dia saya cinta. Cinta dengan pemahaman orang umum, cinta syahwat. Nggak apa-apa. Tapi kalau cinta dalam pemahaman yang khusus tadi, sulit. Ada mungkin suami ketika istrinya udah nggak nurut, udah nggak nurut, dan itu mulai memberikan orang lain. Suami istri ketika suaminya sudah mulai jahat, mulai nggak punya duit, bisa, udah mulai berubah, ya, mulai bosan, semua begitu. Nah itu namanya bukan mahabbah. Mahabbah itu walaupun bagaimana keadaan yang kita cintai, kita tetap suka. Ya, satu contoh apa yang sering dicontohkan apa Laila Majnun, guys. Ini dia tuh bagaimanapun keadaan pasangannya, dia tetap cinta. Jangankan pasangannya, apapun yang berhubungan dengan pasangannya dia sayangi. Padahal dia nggak dapat. Nah, itu mahabbah itu seperti itu. Dan mahabbah juga yang dicontohkan oleh Muhammad SAW itu melebihi cinta dari siapa? Kalau kayak tadi Laila Majnun dijadikan contoh-contoh mahabbah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Cintanya Rasulullah kepada kita itu nggak cari manfaat sama sekali, tapi memberikan manfaat. Bahkan kita ini yang sekarang begini kumpul, tadi kan sama Rasul dulu. Rasulullah nggak tahu siapa kita, hidup bukan di zamannya, tapi Rasulullah sudah mendoakan kita. Itu loh mahabbahnya Rasulullah. Mahabbahnya Rasulullah bagaimana ketika ditebas perda kepada beliau mau minta kepada Allah, ampuni umatku, mereka tidak tahu. Itu loh. Jadi mahabbah itu walaupun disakiti tetap berusaha menyampaikan kebaikan. Ini susah. Nyenangi seseorang karena Allah, cinta kepada seseorang karena Allah repot. Memang diawali pertama-tama dengan cinta kepada Allah dulu, baru bisa mencintai makhluk. Tapi sekali lagi ya, cinta sama manusia ini bukan cinta. Cintanya cinta tadi, cinta pengorbanan. Kalau kayak kita ngomong sama Ustaz sayang sama dia. Kenapa? Ustaznya baik, sopan, suka ngasih hadiah. Giliran dicuekin sama Ustaznya, bos itu sama Ustaznya. Itu bukan mahabbah. Dan seterusnya ya. Ulama cinta sama santrinya, sama muridnya. Kenapa? Oh karena muridnya nurut, karena jamaah majelisnya berkorban. Itu bukan mahabbah, itu senang jasa, karena jasa. Bagus saja itu, cuma bukan sampai derajat mahabbah. Derajat mahabbah itu semua dicintai, walaupun gak ada manfaat. Itu mahabbah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa merasakan mahabbah itu. Cintai Allah dan Rasulnya dan bermahabbah. Senangi seseorang karena Allah. Dan senangnya bukan cinta-cinta syahwat, mahabbah sesungguhnya. Dari sini kita kebayangkan ketika sahabat-sahabat perempuan ngomong saya cinta dengan Rasulullah, itu bukan cinta-cinta kayak perempuan sama laki-laki. Kan
Seperti itu zamannya Nabi Muhammad. Katanya ada sahabat ini perempuan cinta sama Rasulullah. Bahkan semua sahabat perempuan semuanya cinta dengan Rasulullah, melebihi cintanya sama suaminya. Kok gitu kan katanya harusnya suami paling dicintai. Iya. Dalam segi mahabbah kepada Rasulullah berbeda. Itu tidak ada syahwat lain. Kalau cinta sama suami ada cinta, ada syahwat. Tapi kalau cinta sama Rasulullah memang begitu, kita semua orang selalu cinta kepada Rasulullah lebih dari dirinya, apalagi dari pasangannya. Nah, mahabbahnya itu mahabbah ta'zim, mahabbah berkorban, mahabbah ingin kebaikan. Jadi jangan bingung jika dengar mungkin kadang-kadang ada omongan, Ustaz, kalau mahabbah cinta sama pihak, yang ngomong ginian, sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kalau ada perempuan ngomong, Ustaz, kalau cinta sama pihak, sebenarnya kalau mahabbah dengan arti yang kita bahas tadi nggak ada masalah, karena itu bukan syahwat. Cuma kalau bahasa cinta sekarang ini kan image-nya sudah berubah. Jangan sampai dia ibu ngomong begitu sama gurunya, bahaya, fitnah buat gurunya, fitnah buat orang lain, nanti suaminya bisa cemburu. Tapi mahabbah aslinya nggak ada masalah, kayak sahabat Rasulullah SAW. Cuma bahasa kita aja yang kurang pas sekarang ini kalau bicara. Karena mahabbahnya itu mahabbah ngikutin, mahabbah berkorban, itu nggak ada masalah, bukan syahwat. Setelah dia mencintai muslimin seperti mencintai muslimin, cintanya hanya karena Allah, bukan karena manfaat tadi. Baru yang ketiga, takut atau benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah daripada kafir. Yang sudah masuk Islam, takut kembali ke kekufuran seperti takut dilemparkan ke api. Jadi takut, benci lah bahasa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci kepada seperti dia tidak suka dilemparkan. Ini kuncinya merasakan bertemu. Kita dengan dikuasai oleh hawa nafsu, kadang-kadang itu masih ada pikiran mau melakukan maksiat atau amal-amalnya orang kafir. Bahkan kadang-kadang ada muslimin, memang dia nggak melakukan amal ibadah, melakukan amal orang kafir, dia amal muslim, tapi pikirannya menganggap itu bagus, senang. Kalau melihat gaya-gaya orang-orang kafir, tertarik. Ketika melihat gaya-gaya orang kafir, kagum. Yang kayak gini nggak bisa merasakan lezatnya. Yang seperti ini tidak bisa merasakan lezatnya iman. Kenapa kita ngaji nggak enak, sholat nggak enak? Ya karena 3 hari tidak ada. Yang terakhir, karena kita masih kagum dengan kekufuran atau orang. Dan subhanallah memang itu dibuat sedemikian rupa oleh syaitan dan kawan-kawannya. Coba kita lihat, kalau gambaran, tak foto, tak video dari orang-orang kafir yang ahli maksiat dibikin menarik. Kita ini masih banyak anak-anak kita mengubilah apalagi akhir zaman. Idolanya bukan nabi, bukan sahabat, tapi artis-artis yang kafir. Ini dibuat seperti itu ketika dia masih senang, cinta, dan yang disenangi bukan cuma orangnya saja, gayanya disenangi. Nah yang seperti ini bahaya. Ini caranya setan, biar orang Islam cinta sama kekufuran. Dibikin bagaimana? Dibikin ditunjukkan dulu wajah-wajah kafir yang menimbulkan syahwat dan cinta. Timbullah senang sama tempatnya ini, senang sama artis ini, senang sama ini. Cinta dengan amal-amalnya orang kafir. Dan ini banyak anak-anak kecil kita kadang-kadang sudah kagum sama mereka. Yang dewasa juga ada. Kalau melihat videonya, filmnya, apa, tertarik. Bahkan ini sudah nggak asing lagi ya. Image-nya kita kadang-kadang kalau melihat orang dari daerah barat kagum, ya. Oh, dari Amerika, dari Eropa, kagum. Ada apa di sana? Ada kekufuran.
Diskusi kita udah lebih dari sana. Kalau kita kagum Islam, nggak perlu kagum dengan orang yang itu. Kita kagum dengan mereka karena apa? Diiklankan, dibuat seakan-akan mereka itu hebat, keren, agar kita cinta dengan gambaran mereka. Mulailah ketika kita berubah. Coba lihat, ketika senang dengan ada satu negeri, satu daerah, mulai rusak kayaknya. Kayak lagi rame, senang dengan artis dari Asia, hebatnya Korea misalnya, ya. Kan lagi ramai yang seperti itu. Mulailah dan laki-lakinya mulai kayak perempuan. Ikut-ikutan pakai lipstick. Kenapa? Ikut gaya-gayanya bukan orang Islam. Mulai mengikuti operasi-operasi yang diharapkan syariat, operasi plastik. Mulai melakukan hal-hal kekufuran, amal-amalnya orang kafir. Kenapa? Dibuat kita cinta dengan fiturnya terlebih dahulu. Ini bukan cuma negara itu saja, ya, semua negara-negara kafir. Kita ditipu oleh syaitan dan nafsu mengagumi mereka, senang. Kadang-kadang dari kecil sudah didoktrin itu melalui film-filmnya. Kadang-kadang anak-anak kita ini sampai sekarang sampai dewasa udah hidup di Eropa, udah hidup di Amerika, belum tahu kesana tuh gak enak. Tempat orang biasa dusta, nggak sedikit orang mampu di pinggir jalan, kejatuhan di jalan, nggak sedikit orang dicuri, dirampok, lebih gak aman dari kita. Cuma kita ditipu itu nggak kelihatan. Kelihatannya apa? Kelihatannya bagus dan aman. Saya punya teman-teman kenalan ada di Amerika. Mereka ke Yaman, ke Saudi. Mereka ngomong di sini jauh lebih aman, lebih enak. Dan orang-orang sana ke Indonesia, merasakan lebih nyaman. Dan aslinya gini, turis dari sana lebih banyak ke Indonesia daripada Indonesia ke sana. Kenapa? Kalau Indonesia ke sana cari duit pegawai. Kalau mau enak lebih di sini. Lebih di sini. Kalau mereka di sini jalan-jalan. Dan memang lebih aman, daerahnya lebih nyaman, selagi daerah-daerah Islam, selagi daerah-daerahnya daerah Muslim. Muslim itu sopan santun. Nah, itu kita harus mengerti ini ya. Jangan sampai kita kagum dengan kekufuran atau amal-amalnya orang kafir. Kalau kita masih kagum, cuma nggak enak sholat, senangnya masih nyanyi-nyanyi, main-main, senangnya masih melakukan hal-hal yang haram, diajak zikir nggak enak. Diajak belajar dan nyaman. Ini hadis ini sebetulnya maknanya luas sekali. Hadis yang sangat penting. Kalau kita mengamalkan hadis ini, jadi orang Islam yang sungguh, jadi orang Islam yang bagus. Karena kunci segala-galanya itu di hati ya. Tangan, kaki kita, seluruh kita beramal itu perlu di hati. Makanya ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Kamu ingin merasakan nikmatnya iman, cintailah Allah dan Rasulullah lebih dari senang. Kalau senang sama orang, senangnya karena Allah dan Rasulnya, jangan karena hal lain. Kalau karena hal lain, kita bakal kenal orang yang gak suka Allah. Kalau sama orang, cintanya hanya karena Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita cinta sama orang, sebab hal lain, sebab duit, atau sebab hal lain, kita bakal dekat sama dia, lupa sama Allah. Soalnya ini orang ini gak cinta Allah. Kan kalau cinta orang karena Allah berarti kan yang dicintai orang soleh, yang dicintai orang Islam yang bagus. Kita dekat sama dia, dia sama-sama ngajak kepada Allah. Kalau cinta orang bukan karena Allah, ditakutkan dia orang jelek, akhirnya ngajaknya kemana? Kepada manusia. Pasti itu sudah, kalau orang bukan karena Allah kita cintanya, kita hanya akan membawa kepada manusia. Oleh karena itu kita perlu cinta karena Allah. Jadi cinta yang dicintai juga orang-orang bagus. Yang terakhir takut kepada kekufuran. Tiga ini kita miliki sampai merasakan ibadah itu lain. Dia bakal baru merasakan ibadah yang sesungguhnya. Sekarang ini kita cuma masih suara gambaran saja. Tapi kalau sudah merasakan memiliki tiga hal ini, di antara mereka ada yang ngomong ini, ahlul ibadati fi ibadatihim ala min ahli wafati fi wafati. Orang ibadah itu merasakan jauh lebih lezat daripada orang yang sedang ghaflah dan ghaflahnya mereka. Yang kita lagi happy kan enak. Apa misalnya yang disukai orang-orang nyanyi kah, makan kah, misal apa, kan terasa enak, lezat untuk sebagian orang. Tapi ahli ibadah saat ibadah lebih merasakan lezat dan nyaman. Orang lagi ngomong-ngomong, tertawa-tawa,
diangkat derajatnya. Sebagian lagi ngomong nikmat qiyamul lail itu sangat lezat. Sampai-sampai beliau mengatakan kalau di surga rasanya kayak qiyamul lail ini berarti surga enak. Bayangkan omongan beliau, kalau surga rasanya seperti qiyamul lail berarti surga enak. Apa rasanya qiyamul lail enak? Ngantuk banget, kita rasanya begitu. Qiyamul lail itu kan ngantuk, capek, berusaha khusyuk, ada khusyuk, merem pejamkan mata, pengen khusyuk malah ketiduran. Susah kita qiyamul lail. Tapi mereka kok bisa ngomong kalau di surga rasanya kayak gini berarti surga enak. Itu apa yang dirasakan mereka? Kalau kita kan mungkin biar habis makan buah apa yang nyaman, oh di surga nanti kayak gini lah rasanya enak, karena merasakan lezat. Itu buah itu nggak ada artinya. Tapi mereka bisa merasakan begitu karena mendapatkan 3 hal ini. Nah di sini dari 3 hal ini, dari 3 bagian ini yang dijelaskan sesuai bab adalah bagian kedua. Babnya apa? Bab mencintai orang karena Allah. Mulai sekarang coba kita tanamkan bertahap. Senangi orang karena Allah. Bagaimana mencintai orang karena Allah? Pertama-tama sebelum jadi teman, sebelum jadi sahabat, dikoreksi dulu orangnya. Bagaimana keadaannya dia? Nanti insya Allah di akhir akan membahas sedikit syarat-syarat pertemanan. Syarat-syarat pertemanan. Jadi itu kunci pertama biar cinta kepada Allah, pilih temannya dulu. Jadi kita berteman karena Allah, dipilih dulu. Bagaimana hubungannya dia dengan Allah? Sudah tahu bagus, baru kita cintai karena kalau kita nggak pakai pilih, saya cinta dia karena Allah, bohong. Gak mungkin kita cinta karena Allah setelah kalau belum mengkoreksi. Cinta sama Allah tuh ada koreksinya dulu. Dia dicintai Allah nggak kan gitu, itu koreksi kita. Kalau dia nggak dicintai Allah, nggak mungkin kita cinta dia karena Allah. Jadi kita perlu koreksi benar-benar mencintai seseorang karena Allah. Tujuannya Allah, amalnya karena Allah, semuanya hanya karena Allah. Keuntungan kita saat dekat dengan dia hanya keuntungan dekat dengan Allah. Itu baru cinta kepada seseorang karena Allah. Tapi kalau cinta seseorang ada keuntungan lain yang kita cari, yang dicari ya. Kalau dia nggak cari dapat aja cerita ya. Dia cari karena Allah, karena selain Allah, berarti cintanya bukan murni. Ini 3 hal penting dan menjadi kaidah agama kita. Cinta Allah dan Rasulnya, kalau senang sama seseorang juga hanya karena Allah dan Rasulnya, dan takut kepada amal kufur seperti takut dilemparkan ke dalam. Ini bagian pertama dari fadilah al-hubbu. Masuk hadis selanjutnya. Yang kedua, dari sini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah naungan. Dhil itu maksudnya bayangan. Dhillun itu artinya bayangan. Yang dinaungi, dikasih bayangan. Ada 7 yang dinaungi oleh Allah fi dhillihi, pada naungan Allah. Bukan berarti ada bayangannya, bukan. Tapi ini diartikan oleh ulama, disebutkan bayangan Allah, yang naungan Allah, kemuliaan bagi orangnya. Dhillullah yang maksud di situ karomahnya, apa? Kedarmawatannya Allah, kasih sayang dan penjagaan. Lagi ada 7 orang yang dinaungi oleh kasih sayang dan penjagaan Allah. Bukan kasih bayangan itu, bukan, di bawah naungan dan penjagaan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan Allah, yang tidak ada naungan, tidak ada penjagaan kecuali dari akhirat. Siapa itu 7 itu? Yang pertama,
Imamun adilun. Siapa itu imam? Yang memegang kepemimpinan tinggi di satu daerah, yang jadi pemimpin tertinggi. Dan juga termasuk imamun adilun yang menjadi waliul mukminin, waliul muslimin, yang memiliki wilayah pada urusan-urusan muslim. Jadi imam adil itu ya kalau dulu kan khalifah, atau kalau kayak sekarang mungkin presiden, gubernur yang atur satu daerah. Semuanya jadi pemimpin. Dan termasuk ini juga kata ulama, orang-orang yang mengurus urusannya muslimin. Walaupun mungkin dia bukan kayak jadi pemimpin yang diangkat, tapi dia yang mengatur satu daerah, atau jadi tokoh masyarakat, dia yang khidmat. Atau bahkan walaupun terbatas, seperti kayak contoh dia punya pondokan, punya yayasan, dan dia adil di situ. Cuman pembahasan utamanya kepada imam adil. Ini karena sulitnya, karena beratnya, nanti di akhirat diberi naungan khusus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma naungan lagi, ada lagi tambahan. Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabirin min nurin. Orang-orang muqsitin, maksudnya yang adil, pemimpin yang adil, nanti di akhirat di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisinya Ar-Rahman. Itu apa artinya adil di sini? Yang meletakkan yang mengikuti perintah Allah dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya secara hukum Allah. Itu yang adil. Jadi adil itu bukan imam yang bagi duit secara rata. Imam yang adil adalah imam yang dalam menghukumi sesuatu mengikuti perintah Allah, tidak terlarang, tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi imam adil, salah satu tafsir paling bagus kata ulama tentang imam adil, yang kalau menghukumi sesuatu dengan hukum Allah. Ini sangat sulit, berat. Gak mungkin ada seperti ini. Kenapa? Gak mungkin dipilih, gak mungkin disetujui. Saya kalau jadi nanti mau menghukumi dengan hukum Allah, gak mungkin ada yang pilih. Gak mungkin ada yang pilih. Walaupun rakyat memilih, gak akan disetujui oleh musuh-musuh Allah yang lain. Karena mereka semua inginnya apa? Semua ngambil keuntungan. Kalau mau menghukumi dengan hukum Allah, nggak bisa. Dan kalimat menghukumi dengan hukum Allah itu bukan seperti yang digalakkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Banyak orang kita jadikan negara Islam, khalifah. Banyak yang ngomong kayak gitu, padahal itu cuma trik politik juga. Banyak yang palsu, kayak gitu juga banyak yang palsu. Kita nggak tahu itu ya. Jadi kita nggak sebutkan siapa. Cuma banyak orang yang ngomong kita akan memimpin negara dengan khalifah. Nggak harus bahasa kayak gitu, nggak harus. Yang benar tuh dengan hukum Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan sunnah itu pasti. Kalau yang teriak-teriak ada-ada itu biasanya politik. Bahkan kadang-kadang tuh mereka dari golongan liberal, bukan liberal, garis keras. Yang kalau nanti mereka memimpin orang-orang kayak dia yang suka maulid, yang suka ini bilang kafir lalu dibantai. Kadang-kadang begitu betul. Ngakunya ini khilafah dan sebagainya. Tapi kita nggak membahas politiknya. Cuma yang saya maksud di sini ketika mau jadi pemimpin dengan benar-benar Islam sangat-sangat sulit. Dan sekarang kita di seluruh dunia hampir nggak ada. Walaupun di negara yang memiliki Makkah dan Madinah saja nggak bisa menemukan hukum Islam, apalagi di yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita mesti dijaga selalu Allah. Jadikan